Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Mari kita menghampiri Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan pengharapan yang pasti, dengan berserah bahwa Tuhan ada menyertai kita, menyerahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah kehidupan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami sampai pada hari ini. Kami semua dalam damai sejahtera penyertaan Tuhan. Karena itu hari ini kami berkeputusan untuk datang, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu ibadah pada pagi hari ini biar boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelak pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita telah melewati hari demi hari perjalanan kita bersama dengan Tuhan dalam dunia ini. Dia berjanji menyertai kita. Bapak Ibu Saudara dan saya telah mengalami pemeliharaannya, perlindungannya,
penyertaannya sehingga kita masih ada sampai pada hari ini. Diizinkan Tuhan berada di tengah dunia berdosa, tetapi kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Masalah boleh datang silih berganti, tapi anak-anak Tuhan pasti selalu tampil sebagai pemenang. Umat Israel telah dipimpin oleh Yosua masuk ke Kanaan. Selama 40 tahun mereka hidup di dalam damai sejahtera, hidup tanpa kekurangan, hidup dalam pemeliharaan Allah, saudara-saudara. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Hakim-hakim pasal yang ke-6 mengatakan demikian. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Bangsa Israel yang selama 40 tahun hidup di dalam damai sejahtera, kini mereka diporak-porandakan, hidup di dalam krisis yang berkepanjangan selama 7 tahun. Mengapa? Karena di sini dikatakan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Kadang dalam hidup kita ada masa-masa di mana kita merasa dekat dengan Tuhan, hidup diberkati oleh Tuhan. Tetapi mungkin kestabilan iman kita tidak dapat pertahankan. Membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan menjadi sirna oleh karena banyak cobaan, banyak godaan, banyak masalah di sekitar kita. Dan mungkin kita seperti umat Allah yang pada akhirnya menghadapi lagi masalah-masalah yang berat, sehingga kita dikatakan seperti umat Allah, kita diserahkan ke tangan orang Midian, kita diserahkan ke dalam bermacam-macam persoalan yang tak terpecahkan karena kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi sedemikian Tuhan mau mencari orang-orang yang dapat dipakai untuk menolong umat Allah keluar dari krisis. Dalam pembacaan kita sini, kita boleh temukan satu tokoh yang namanya Gideon. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lihatlah di sini bahwa Gideon, seorang yang akan dipakai oleh Tuhan, diangkat sebagai seorang hakim bagi Israel, dan dia dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau mencari Gideon masa kini untuk keluar dari krisis. Tapi sebelum dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara, apa yang harus terjadi bagi Gideon? Apa rahasianya sehingga Gideon bisa dipakai oleh Tuhan? Kalau dalam pertemuan Gideon dengan malaikat Tuhan, saudara-saudara, di bawah pohon terbantin. Nah, saudara lihat saya juga ada di bawah pohon
Tapi ini bukan pohon terbanting, tidak tahu pohon apa. Dan saudara-saudara, Gideon itu harus pertama-tama mengalami perubahan mindset. Perubahan mindset harus terjadi. Saudara lihat di sini bahwa Gideon, dia memang sependapat, sepergumulan, seperasaan dengan umat Allah. Yaitu mereka berada di dalam kesulitan, dalam penindasan bangsa Midian, saudara-saudara. Dan tetap berpikir bahwa Allah itu tidak ada lagi. Mindset Gideon bahwa Tuhan tidak menyertai umatnya lagi. Sebab kalau Tuhan menyertai, mengapa mereka harus ditimpa oleh masalah demi masalah? Pada pemikiran seperti ini, saudara-saudara, ini menjadi penghalang. Jadi Gideon harus mengalami perubahan mindset. Karena itu malaikat Tuhan datang menampakkan diri dan menyatakan bahwa Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan gagah berani. Gideon harus diyakinkan oleh malaikat bahwa Tuhan menyertai dia. Harus mengalami perubahan mindset, saudara-saudara. Kita sering menghadapi masalah yang sama. Ketika berada di dalam kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan yang berat, kita katakan Tuhan tidak ada. Bahkan Tuhan tidak menyertai lagi. Tapi saudara lihat malaikat datang dan mengatakan kepada Gideon, Tuhan ada. Tuhan menyertai. Harus ada perubahan mindset, saudara-saudara. Kita dipanggil untuk berubah. Barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu. Roma pasal 12 ayat 2 juga mengatakan bahwa berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Harus mengalami perubahan mindset, saudara-saudara. Perubahan mindset tentang kehadiran Allah, tentang penyertaan Allah, tentang kuasa Allah. Itu harus terjadi. Kalau seorang berangkat dari berpikir tidak mungkin, seorang berangkat dari berpikir bahwa Allah tidak ada, maka ending hidupnya Allah tidak ada. Tetapi kalau dia berpikir Allah ada, saudara-saudara, dia percaya Allah itu ada, maka pasti mempengaruhi seluruh kehidupannya. Thomas pernah mengatakan demikian. Aku tidak percaya sebelum aku membuktikannya dengan telunjuk jariku ini, menunjukkan pada bekas luka Yesus, telapak tangan dan kaki. Saudara-saudara, tapi Tuhan Yesus mengatakan, kita berbahagia sekalipun tidak melihat, namun percaya. Adakah pergumulan yang menutupi pikiran kita, dan kita tidak percaya lagi akan kehadiran Allah, tidak percaya lagi penyertaan Allah, saudara-saudara? Harus mengalami perubahan mindset. Harus mengalami perubahan. Supaya dengan perubahan itu kita percaya Allah ada, dan Allah mau memakai kita semua. Allah mencari orang-orang yang mengalami perubahan mindset, yang percaya kepada Allah, dan bukan melihat kepada situasi yang menakutkan, bukan melihat kepada masalah yang sedang mencekam. Kata Allah ada, dan melihat Allah lebih besar daripada masalah yang sedang dihadapi. Perubahan mindset harus terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang sukses adalah orang-orang yang pertama-tama harus mengalami perubahan mindset. Malaikat Tuhan datang berjumpa dengan Gideon, supaya Gideon mengalami perubahan mindset. Saudara perlu berjumpa dengan Tuhan, supaya mengalami perubahan mindset. Datang dekat dengan Tuhan supaya mengalami perubahan mindset. Membaca firman Tuhan, mendengarkan firman-Nya supaya mengalami perubahan mindset. Dan dengan mengalami perubahan, engkau akan dipakai oleh Tuhan. Gideon harus mengalami perubahan mindset supaya dipakai oleh Tuhan. Gideon masih berfokus kepada diri sendiri. Dia tetap berbantah dan mengatakan, Tuhan, apakah Tuhanku, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon tetap berkelit, tidak mau berubah.
Dia tetap melihat bahwa dia dari latar belakang keluarga kecil. Bahkan dia melihat diri dia yang masih muda. Jadi Gideon tetap berorientasi kepada diri dia yang terbatas. Keluarganya yang sederhana. Semua serba tidak mungkin. Dan saudara lihat, dia harus berubah. Bukan melihat kepada diri. Bukan berfokus kepada diri. Malaikat mengatakan berfokus kepada Tuhan yang besar. Dia ada menyertai engkau. Saudara, Tuhan mau memakai kita. Dia mau memanggil kita. Entah dari latar belakang keluarga yang sederhana. Dari status sosial yang rendah sekalipun. Seperti Gideon mengakui itu. Ataupun keterbatasan pengalaman yang masih muda. Tetapi Tuhan mau memakai siapa saja yang dikehendakinya. Mari ubah mindset kita. Tuhan bisa memakai setiap kita sesuai dengan rencananya. Yang kedua, saudara-saudara. Gideon bisa dipakai oleh Tuhan karena dia dipimpin oleh Roh Tuhan. Saudara, ketika membaca bahagian ini di dalam pasal 6 ayat 34 mengatakan begini. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon, saudara-saudara. Roh Tuhan menguasai Gideon sebelum maju berperang melawan bangsa Midian. Roh Tuhan menguasai Gideon. Dan kehidupan Gideon sekarang dikuasai oleh Roh Tuhan. Saudara-saudara, rencana Allah memenuhi kita dengan rohnya. Pada waktu Roh Kudus tercurah, janji Tuhan bahwa Allah berjanji mencurahkan setiap orang percaya dengan rohnya. Kehadiran roh di dalam diri kita memberikan dinamika hidup yang positif, saudara-saudara. Yang mengerjakan karunia-karunia rohani di dalam diri kita. Yang mengerjakan karakter Kristus, sifat-sifat buah-buah roh di dalam hidup kita. Roh Tuhan perlu menguasai hidup kita. Saudara lihat, raja pertama bagi bangsa Israel, Saul. Ketika tidak dikuasai oleh roh Tuhan, dia lari kepada roh petenun. Dan dia gagal di dalam hidupnya. Saudara, kita gagal bila tanpa roh Tuhan. Petrus ketika melangkah dengan kekuatan sendiri, dia gagal. Dia pernah menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia dipenuhi oleh roh Tuhan, dia dipakai Tuhan berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Setiap orang dalam rencana Allah dipenuhi dengan kehadiran roh Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Karena itu mari kita izinkan roh Tuhan memenuhi pikiran dan hati kita. Apalagi kita sedang di dalam persoalan-persoalan. Menghadapi masalah demi masalah. Gideon dan umat Allah menghadapi penindasan dari orang Midian, saudara-saudara. Roh Tuhan datang dan menguasai. Janji Tuhan untuk memenuhi saudara dan saya. Hari ini juga saudara mendengarkan firman Tuhan. Buka pikiran dan hati saudara di hadapan Tuhan. Terimalah pekerjaan rohnya di dalam hidupmu. Hidupmu dikendalikan oleh rohnya. Dan bukan oleh keinginan daging dan hawa nafsu dunia. Supaya engkau tidak akan gagal. Nah, hadapi masalah demi masalah. Saudara-saudara, keberhasilan Gideon karena dia dipenuhi oleh roh Tuhan. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan pada saat ini akan memberkati kita, menguatkan kita. Hadapi masalah demi masalah seperti Gideon. Yang pertama, Gideon mengalami perubahan mindset. Yang kedua, Gideon dipenuhi oleh roh Tuhan. Dan akhirnya Gideon dipakai oleh Tuhan. Setelah 7 tahun ada dalam penindasan, dalam penderitaan, dalam kesulitan hidup. Mereka bisa luput dari bangsa Midian. Dan umat kembali diberkati oleh Tuhan. Saudara rindu hidup tetap diberkati oleh Tuhan. Hari ini juga ambil keputusan. Tuhan menunggu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Bila aku merenungkan
persembahkan kepadamu alam semesta. Kasih-Mu yang suci tetap menuntun seluruh tubuh jiwaku. Tuhanku, korban-Mu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji, insya kini taat setiap hari. Sebelum kita kembali melaksanakan tugas aktivitas kita hari demi hari, mari kita merendahkan diri untuk menerima berkat-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Firman yang telah menyapa kami, menguatkan kami. Kami ingin bangkit sebagai pemenang. Kami ingin seperti Gideon yang dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi satu bangsa. Karena itu Bapa, setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu ini, jamalah setiap kami. Masalah demi masalah kami hadapi, tapi sekarang kami mengalami perubahan mindset. Allah kami lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Kami hidup di tengah situasi bangsa kami, bahkan di dalam dunia yang sedang diancam dengan sakit penyakit. Kami tidak perlu takut karena kami punya Allah yang berjanji menyertai kami. Bila di antara kami ada yang sakit, Tuhan berkenan sembuhkan, di dalam nama Yesus disembuhkan. Tetapi bila tidak, Tuhan berkenan memberi kekuatan untuk menanggungnya. Ada yang sedang dalam masalah-masalah yang berat, Tuhan tolong nyatakan kehendak-Mu. Kalau masalah itu karena dosa dan salah, seperti bangsa Israel yang menyakiti hati Tuhan, ampunilah ya Tuhan. Dan bila Tuhan berkenan untuk luputkan dari persoalan-persoalan yang dihadapi, di dalam nama Yesus jemahan Tuhan menyertai. Ada masalah di dalam rumah tangga, ada masalah di tengah keluarga, masalah di dalam pekerjaan, dimanapun berada, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Terima kasih Bapa, pelayanan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, urapan Tuhan menyertai, sehingga pemberitaan firman Tuhan di kota-kota maupun sampai di desa-desa terus diberitakan pada masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah berkat Tuhan tetap ada bagi kami. Pulang dengan damai sejahtera dan menerima berkat-Nya. Kasih anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, penyertaan Roh Allah yang kudus, menyertai memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berikut ini adalah tips menghadapi Corona. Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Pastikan setiap tangan dan jari-jari Anda sudah bersih agar jauh dari kuman dan juga virus-virus jahat. Yang kedua, gunakanlah masker dengan baik dan benar, terutama apabila kita berada di tempat-tempat umum, agar tubuh kita tetap terjaga dari penyakit. Yang ketiga,
pastikan Anda menjaga jarak Anda dengan orang lain, karena kita tidak tahu apakah mereka dalam kondisi tubuh yang baik atau tidak. Dan yang utama, setialah berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu setiap masa depan kita. Demikianlah beberapa tips anak-anak Tuhan dalam menghadapi corona. Tetaplah percaya dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.